Assalamualaikum pemirsa, selamat malam. Ya, saya penampilan begini karena apa? Karena untuk membahas masalah yang lagi ngetop sekarang, yaitu masalah corona. Saya membahas bukan dari masalah segi kesehatan, tapi dari masalah penutupan tempat ibadah di mana-mana. Jadi dari beberapa grup yang saya tahu gitu, ada beberapa orang yang ngotot mempertanyakan mengapa tempat ibadah ditutup. Karena kebetulan saya muslim, jadi yang saya bacakan dari komunitas muslim, mereka seperti menyalahkan pemerintah. Kalau yang nggak suka dengan Anies akan menyalahkan Anies, yang nggak suka dengan Jokowi akan menyalahkan Jokowi. Ya begitu, tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa negara ini dibentuk atas kebersamaan dan untuk kemaslahatan bersama. Jadi di dalamnya itu masih banyak orang-orang yang memiliki nafsu politik, yang ingin pilihannya itu bisa terus langgeng, tapi tidak memikirkan hal-hal lain. Tidak berpikir bahwa ini adalah sebagai sebuah bencana atau sebuah wabah internasional atau pandemi. Dari sini juga perlu ditekankan ya bahwa pemerintah itu tidak mungkin akan mencelakakan rakyat banyak kalau sudah menghadapi wabah, apalagi wabah ini dirasakan oleh jutaan atau mungkin miliaran orang di seluruh dunia. Jadi sekarang setiap negara yang ada di dunia ini sudah bersiap-siap untuk menghadapi masalah yang cuma dalam tempo 2,5 bulan sudah mencapai seluruh belahan bumi ini seperti tidak ada tempat lagi untuk bernaung. Nah, ada beberapa rekan, beberapa orang dan kenalan yang saya tahu, mereka mempertanyakan mengapa masjid ditutup. Sebenarnya mereka sudah tahu masalah itu, tapi mereka sengaja seperti untuk memancing suatu hal agar nanti menjadikan bahan perdebatan yang bisa digunakan untuk menyalahkan salah satu pihak. Seperti saya katakan tadi, pihak yang tidak suka Anies akan menyalahkan Anies, pihak yang tidak suka Jokowi akan menyalahkan Jokowi. Ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan, tapi saatnya kita untuk bekerja sama sebagai anak bangsa untuk menyelamatkan bangsa ini agar tidak punah. Ada yang menganggap ini sebagai teori konspirasi dari negara-negara besar yang direncanakan setiap 100 tahun sekali untuk menekan populasi. Tapi apapun namanya itu udah urusan yang di atas. Maksudnya urusan di atas itu urusan para petinggi negara, bukan urusan kita. Kita juga jangan sok tahu lah untuk masalah seperti itu, karena kita masih jauh. Nah, untuk masalah kita ibadah di rumah, itu bukan terbatas hanya pada orang muslim saja yang harus sholat di rumah. Tetapi dalam hal ini, agama-agama lain pun dilarang untuk berkumpul untuk sementara waktu. Karena kemarin Presiden juga mengisyaratkan kepada setiap kepala daerah untuk memberikan instruksi tersendiri, karena Indonesia itu kan bermacam-macam, tidak sama kondisinya antara wilayah yang satu dengan yang lain. Jadi kebijakan itu diterapkan kepada gubernur masing-masing, dan kebetulan kita yang tinggal di Jakarta adalah diliburkannya selama 14 hari ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 29 Maret. Kita sebagai rakyat nurutlah kepada pimpinan kita. Dan saya sekarang sudah tidak peduli, walaupun saya dulu pro dengan yang ini, tapi jika pemimpin kita mengatakan sesuatu untuk kebaikan kita sendiri, ya kita turuti. Apa susahnya kita nurut. Dan masalah tempat ibadah yang ditutup, jangan takut. 6 agama itu semuanya tempat ibadahnya ditutup sementara. Jadi bukan satu agama saja. Kalau ada orang yang mengangkat masalah ini keluar dan menganggap bahwa ini adalah intervensi pemerintah untuk menghancurkan agama tertentu, tolong berpikir dulu ya, sebelum ngoceh dan sebelum melontarkan kalimat-kalimat yang nanti bisa memancing perdebatan. Tolong berpikir dulu bahwa Anda itu ingin diselamatkan, tapi Anda ngeyel. Seperti ada ungkapan begini, kita bisa saja bilang
malaikat maut juga udah punya daftarnya, mau dicabut nyawanya siapa, jadi kita nggak perlu takut. Silahkan Anda berpendapat seperti itu. Tapi cobalah sekarang, walaupun malaikat maut mungkin tidak mau mencabut nyawa, Anda tidur saja di tengah jalan yang ramai. Ya, kalau nanti kelindes, mungkin malaikat maut belum mau nyabut, Anda akan kejut-kejut gitu. Sampai berapa jam nggak mati-mati. Sampai akhirnya malaikat maut melihat, wah ini harus dicabut nyawanya, kalau ini kan kasihan. Gimana perasaannya coba? Logika dipakai untuk memutuskan suatu perkara ini, ya. Itu para ulama-ulama kita sudah melakukan ijtihad yang cukup panjang. Terutama mereka dulu melihat dari kasusnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan kita tahu dia adalah salah satu khalifah yang paling masyhur, ya. Bahkan kemasyhurannya itu melebihi kemasyhuran dari Abu Bakar Siddiq. Di zaman dulu pernah ada sebuah bencana, ya, 639 Masehi, ada di Palestina. Kemudian atas pertimbangan beberapa sahabatnya yang mengatakan, jika ada wabah seperti itu, kita jangan merasa bahwa kita sok kebal atau kita sok dekat dengan Tuhan tapi tidak mempersiapkan apapun. Itu salah. Kita persiapkan dulu. Sesuatu itu ada rukunnya loh. Kalau sholat itu rukunnya berapa, rukun iman berapa, harus berurutan. Jadi kalau kita menghadapi wabah itu rukunnya pertama kali kita berdoa. Habis berdoa, kita mencegah. Habis mencegah, kita berserah diri pada yang kuasa. Jangan kita berdoa saja, terus berserah diri tapi tidak mencegah. Itu bodoh namanya. Kebodohan Anda itu akan menjadi beban berat nanti Anda di akhirat. Nah, untuk kasus yang Umar ini akhirnya diutuslah Amr bin As, seorang yang sangat cerdas. Dia berijtihad bahwa salah satu cara untuk menghindari wabah ini adalah memisahkan diri. Memisahkan diri itu berpencar. Jadi memutus mata rantai wabah itu. Alhasil apa? Wabahnya mereda dalam tempo yang sangat cepat. Jadi buat rekan-rekan yang merasa bahwa ini adalah semacam intervensi pemerintah yang melarang ibadah, itu salah. Coba dong, pakai logika. Anda kan pegang handphone. Handphone itu seperti komputer mini. Anda bisa menjelajah internet. Jadi cobalah untuk menjelajah dulu sejarah-sejarah yang dahulu. Baru ngomong di grup. Jangan nafsu dikedepanin seolah-olah merasa bahwa Anda paling benar. Nanti kalau Anda salah, Anda malu sendiri. Malu. Kelihatannya berilmu, tapi kosong. Kelihatannya seperti orang benar, tapi yang terjadi malah tukang provokasi. Mengedepankan sara. Yang sebenarnya Anda salah. Dan itu adalah dosa yang harus Anda tanggung sendiri nanti di akhirat. Penampilan Anda boleh. Penampilan yang sangat kelihatan mencerminkan orang yang sangat beragama. Tapi perbuatan dan perkataan yang selalu menjelekan pemerintah, yang selalu curiga, yang terus-menerus diterpa iri dan dengki karena tidak puas. Apakah itu bisa diselamatkan dengan ibadah Anda? Anda yakin seperti itu? Ya kan? Merasa bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Yakin itu kebaikan? Saya nggak yakin. Jadi tolonglah berpikir. Kita ini satu negara dan satu bangsa. Jika dia bukan saudara dalam agamamu, berarti dia adalah saudara dalam kebangsaan yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Anda berpikir itu. Jangan berpikirnya Anda adalah orang lain. Anda orang Indonesia, bukan dari Timur Tengah sana, bukan. Hidung juga nggak mancung. Boleh kita serap agamanya, tapi bukan serap budayanya. Toh di tanah Arab sana juga Masjidil Haram yang biasanya selalu dikitari orang untuk tawaf, sekarang ditutup. Karena apa? Untuk mencegah. Dan ulama di sana itu sudah hati-hati dalam memutuskan segala sesuatu. Di sini pun begitu, sama. Jadi tugas kita sebagai umat hanya tinggal mengikuti pimpinan dan ulama.
jangan memakai persepsi sendiri. Tolong ya, berpikir dengan logika, tetap beragama, dan berlogika. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.